Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal uji kompetensi satu. Ingat ya, tidak semua soal dibahas, hanya ada beberapa. Semoga dapat membantu untuk mengerjakan soal yang lain. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Tiga suku berikutnya dari baris yaitu 3, 4, 6, dan 9. Maka kita cari tiga angka berikutnya berapa aja. Nah, yang pertama tulis dulu diketahui, kemudian pertanyaannya adalah tiga suku berikutnya. Oke, cara menyelesaikannya kalian perhatikan dari suku pertama ke suku kedua. Ada 3 ke 4 itu ditambah, dikurang, dikali atau dibagi 3 ke 4 berarti ditambah 1. Berikutnya dari suku kedua ke suku ketiga ditambah 4 ke 6 berarti ditambah 2. Selanjutnya 6 ke 9 berarti ditambah berapa? Ya ditambah 3. Selanjutnya kira-kira ditambah berapa untuk mendapatkan suku berikutnya? Silakan kalian hitung sendiri. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di situ ada sebuah baris 5, 8, 11, 14, dan 17, dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan adalah rumus suku tersebut. Rumusnya apa? Nah, untuk menyelesaikan, pertama kalian tentukan A-nya dulu berapa. A itu berarti suku pertama atau angka yang paling depan pada barisan. A-nya adalah 5. Kemudian cari B-nya. B itu artinya selisih. Selisih antara suku pertama dengan suku kedua. Itu kan ada 5 dengan 8. Selisihnya berapa? Cara mencari selisih bisa kalian kurangkan suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 8 dikurang 3 dapat berapa? Hitung sendiri, tulis itu sebagai B, bedanya atau selisih. Selanjutnya, kalau sudah dapat A dan B, kalian masukkan ke dalam rumus baris aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung kali B. Nah, kalian masukkan A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian dapatlah rumus tersebut. Hai, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu diketahui rumus suku ke N. Nah, itu rumusnya UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurang N dikurang 3. Pertanyaannya, tentukan suku ke-5. Berarti U ke-5 berapa? Atau baris ke-5 berapa? Tulis diketahuinya, tulis ditanyakannya, kemudian selesaikan. Nah, tulis dulu rumusnya. Kalau sudah dapat rumusnya, tulis U5 sama dengan N-nya diganti 5, berarti U5 sama dengan 2 dikali N-nya diganti 5, 2 dikali 5 pangkat 2 dikurang N-nya diganti 5, dikurang 5, dikurang 3 sama dengan berapa? Jadi kalian hilangkan dulu pangkatnya, kemudian dikali kalau sudah hilang pangkatnya sama dengan berapa, kalikan dengan 2, baru setelah itu dikurang 5 dan 3. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di situ ada deret
Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah semua bilangan hingga suku ke-12. Pertama, kalian tulis dulu diketahuinya dari soal. Kemudian ditanyakan adalah apa? Nah, selanjutnya cara menyelesaikannya. Yang pertama, kalian cari A terlebih dahulu. A itu, ingat, suku pertama, yaitu angka paling depan adalah 3. Kemudian B-nya, B adalah selisih. Selisih antara suku pertama dengan suku kedua. Berapa selisihnya? Kurangkan. Yang di belakang dikurang dengan yang di depan sehingga dapat hasilnya 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Nah, kalau sudah dapat A dan B, kalian masukkan ke rumus deret. Nah, kalian masukkan ke dalam rumus deret aritmatika. Rumusnya SN sama dengan N per 2 buka kurung 2 dikali A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah baris ke jumlah bilangan ke-12, berarti N-nya diganti 12. Jadi di bawahnya kalian tulis S12 sama dengan N-nya diganti 12, 12 per 2 buka kurung 2 dikali A tadi berapa, ditambah N-nya diganti 12, 12 dikurang 1 dikali B-nya tadi berapa. Kalian selesaikan sehingga dapat jumlah baris ke-12. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Di situ ada sebuah baris bilangan. Kemudian yang ditanyakan adalah rasio dari baris tersebut. Nah, kalian masih ingat cara mencari rasio? Cara mencari rasio yaitu U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Kalian lihat aja, misal kalian ambil U2 dibagi U1, berarti 4 dibagi 2 hasilnya berapa? Silakan kalian kerjakan. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu tentang baris. Di situ ada baris 1/4, 1/2, 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, kalian tentukan baris tersebut apakah baris aritmatika atau baris geometri. Nah, untuk menentukannya baris aritmatika, ingat contoh barisnya ditambah atau dikurang, kalau geometri dikali atau dibagi. Nah, kalau kalian melihat barisnya seperti itu, pasti dalam pikiran, oh ini sulit soalnya bentuknya pecahan. Ya sudah, sekarang kita lihat untuk suku berikutnya aja. Di situ ada yang bukan pecahan, yaitu suku ketiga dan keempat, 1 dan 2. Nah, kalau 1 dan 2, tentukan kira-kira 1 ke 2 itu ditambah atau dibagi atau dikali. Nah, 1 ke 2 bisa ditambah 1. Berarti bedanya sama dengan 1 kalau dia baris aritmatika. Perhatikan kunci jawabannya. Baris aritmatika dengan beda 1 ternyata tidak ada. Berarti itu bukan baris aritmatika. Berarti baris tersebut merupakan baris yang satunya.
Kemudian kalian cari bedanya, kalau geometri kalian cari rasionya. Rasio itu didapat dari suku kedua dibagi suku pertama. Kalau bingung pecahan bisa aja cari suku keempat dibagi suku ketiga. Nah, itu berapa dibagi berapa dapat hasil. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Di situ diketahui suku pertamanya atau A-nya sama dengan 1/4. Kemudian suku keempat sama dengan 16. Nah, pertanyaannya jumlah 5 suku pertama. Jadi dari suku ke-1 sampai suku ke-5 dijumlahkan hasilnya berapa? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang cara menyelesaikannya, yang pertama kita cari karena A-nya sudah ada, kemudian kita cari R-nya, karena ini kan geometri, berarti cari R terlebih dahulu. Cara mencari R berarti kita pakai persamaan suku keempat. Situ suku keempat sama dengan 16. Berarti masukkan ke dalam rumus U4 sama dengan A dikali R pangkat 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. A-nya diganti menjadi 1/4. U4-nya diganti menjadi 16. Nah, dihitung sehingga mendapat R pangkat 3 sama dengan 64. Artinya cari R-nya. Cara mencari R kayak apa? Di situ kan R pangkat 3 sama dengan 64. Berarti berapa dikali berapa sama dengan 64. Ibu contohkan kalau 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti bukan 2 R tersebut. Cari angka berapa yang dipangkatkan 3 sama dengan 64. Kalau sudah dapat R-nya sama dengan berapa, masukkan ke rumus deret geometri yang ada di sampingnya. Di situ sudah Ibu tuliskan rumusnya. Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R dikurang 1. Nah, tinggal kalian masukkan N-nya adalah suku ke-5, berarti N-nya diganti 5, A-nya sama dengan 1/4, R-nya tadi berapa, tulis di situ dan dihitung. Selamat mengerjakan. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Diketahui deret aritmatika di mana U5 suku ke-5 sama dengan 18, suku ke-12 sama dengan negatif 3. Beda dari deret tersebut adalah, nah cari bedanya. Jadi tulis dulu diketahui, kemudian yang ditanyakan cara menyelesaikannya. Yang pertama, buat dulu persamaan untuk U5 sama dengan 18. Jadi cara membuat persamaan itu tulis rumusnya, kemudian masukkan U5 itu kan sama dengan 18. A-nya belum diketahui, ditambah N-nya kan N ke-5, berarti diganti 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4, berarti jadi 4, B-nya belum diketahui, sehingga dapat persamaannya 18 sama dengan A ditambah 4 kali B, atau dibalik menjadi A ditambah 4 kali B sama dengan 18. Nah, itu untuk persamaan 1. Kemudian untuk persamaan 2 sama cara mengerjakannya. N-nya karena suku ke-12 berarti diganti jadi 12. U12 itu sama dengan negatif 3. Sehingga di situ didapat negatif 3 sama dengan A ditambah 11 kali B, atau dibalik menjadi A ditambah 11 kali B sama dengan negatif 3.
Dari persamaan 1 dengan persamaan 2 yang ditanya adalah beda, berarti dikurangkan. Kurangkan persamaan U12 dikurang U3. Kalian masukkan persamaan tersebut, itu sudah Ibu contohkan. Kemudian hasil dari persamaannya ditulis di sampingnya. Nah, kalian hilangkan tanda kurungnya, kemudian kalian selesaikan. Di situ kan tinggal dikurang atau ditambah. A dikurang A berarti jadi berapa? 11B dikurang 4B sama dengan berapa? Sama dengan negatif 21, sehingga kalian dapat B-nya berapa. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di situ ada sebuah baris geometri, suku ketiga sama dengan 1, suku kelima sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah suku pertamanya adalah berapa. Tulis diketahui, ditanyakan, kemudian cara penyelesaiannya. Yang pertama, buat dulu persamaan 1. Persamaan yang pertama, U3 sama dengan 1, tulis rumus baris geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. U3 diganti menjadi 1. Karena itu suku ketiga, berarti N-nya diganti 3 dikurang 1, sehingga dapat persamaan yang pertama, A kali R pangkat 2 dikurang 1. Berikutnya, kita buat persamaan yang kedua. Di situ diketahui U5 sama dengan 4, berarti suku ke-5. Tulis rumusnya, kemudian masukkan U5-nya sama dengan 4, A-nya belum diketahui, R-nya belum diketahui, N-nya adalah 5, karena suku 5 berarti 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4, sehingga dapat persamaan yang kedua, A kali R pangkat 4 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan yang pertama itu ke dalam persamaan kedua untuk mencari R. Nah, di situ persamaan kedua, A kali R pangkat 4 sama dengan 4. Pangkat 4-nya itu bisa kita pecah menjadi pangkat 2, R pangkat 2 dikali R pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ingat persamaan 1, A kali R pangkat 2 itu adalah 1. Berarti ganti AR pangkat 2 itu menjadi 1 kali R pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga dapat R pangkat 2 sama dengan 4. Berarti berapa dikali berapa sama dengan 4. Nah, jawabannya R-nya berarti adalah 2. Kalau sudah dapat R-nya 2, masukkan ke dalam salah satu persamaan. Terserah persamaan 1 atau 2. Ibu misalkan persamaan 1. Di situ kan persamaan 1 sama dengan A kali R pangkat 2 sama dengan 1. Masukkan R-nya tadi sama dengan berapa? Sama dengan 2. A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian bawahnya A sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Tulis sama dengan 1. Kemudian pindahkan angka tersebut yang tadi ke sebelah kanan sehingga A sama dengan berapa. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di situ ada rumus suku ke N dari baris tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah rumusnya. Tulis barisnya 5, 8, 11, 14, dan 17. Perhatikan itu baris aritmatika atau baris geometri. Ditambah atau dikali 5 ke 8. Ditambah berapa? Nah, cara mengerjakannya kalian cari A-nya dulu. A suku pertama, angka paling depan, yaitu adalah ya. Kemudian B-nya, selisihnya, suku kedua dikurang suku pertama, 8 dikurang 5 sama dengan berapa? B-nya, tulis. Setelah itu, tulis rumus baris aritmatika, masukkan A-nya, masukkan B-nya, kemudian kerjakan.
Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di situ suku ke N dari suatu baris bilangan adalah rumusnya N dalam kurung N dikurang 3. Tentukan suku ke-8. Nah, tulis dulu diketahui dan ditanyakannya adalah suku ke-8. Cara menyelesaikannya, kalian tulis rumus dari soal tersebut yaitu UN sama dengan N buka kurung N dikurang 3 tutup kurung. Karena yang dicari adalah suku ke-8 berarti U8. N-nya diganti dengan 8. Jadi U8 sama dengan N-nya diganti jadi berapa tadi? Buka kurung, N-nya diganti jadi berapa? Dikurang 3. Kurangkan dulu baru kalikan dengan yang di luarnya sama dengan berapa. Oke, baiklah kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Di situ, dalam suatu baris geometri, suku pertama adalah 3 dan rasionya adalah 4. Pertanyaannya, suku kelima baris tersebut berapa? Nah, tulis diketahuinya, tulis ditanyakannya, kemudian cara menyelesaikan. Tulis dulu suku pertama atau A-nya tadi sama dengan berapa, kemudian R-nya sama dengan berapa. Setelah itu tulis rumus baris geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Karena yang ditanyakan adalah suku kelima, berarti N-nya diganti 5. A sama dengan A-nya sudah tulis tadi berapa, R-nya sudah diketahui, tinggal ditulis N-nya tadi adalah 5 dikurang 1. Setelah itu silakan kalian kerjakan.